Halo pewawancara. Tidak. Halo. Nama saya Qin Yinyin. Saya berusia 21 tahun, mahasiswa tingkat akhir, sarjana. Apakah Anda mengenal saya? Apakah kita pernah bertemu? Tidak, kita tidak kenal kan? Qin Yinyin, selamat. Kamu lulus wawancara. Lulus? Hanya segini? Kalau begitu, kapan saya bisa mulai bekerja? Dan gaji dan tunjangan saya terima apapun. Lembur juga tidak masalah. Tunggu sebentar. Untuk melamar kerja, kamu masuk ruangan yang salah. Wawancara perusahaan ada di sebelah, itu sudah selesai barusan. Saya di sini sedang mencari teman sekamar. Nama saya Luo Yunhee, mulai sekarang. Kita adalah teman sekamar. Ini kamu. Apa yang kalian inginkan? Ada orang yang ingin nyawamu, salahkan saja nasibmu yang buruk. Sudah berani menyentuh orang yang tidak seharusnya kau sentuh. Tolong saya. Mulai sekarang, jangan keluar malam-malam. Apakah ini takdir, atau itu rencana manusia? Hidup itu seperti sejak lahir kita sudah masuk ke dalam papan catur. Jika tidak bertemu lagi, cerita selanjutnya mungkin akan jadi akhir yang berbeda. Pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Teman sekamar. Dasar, sekarang penjahat saja sudah berani menipu secara terang-terangan ya? Kira saya ini gadis polos yang mudah ditipu ya? Qin Yinyin, pergi awasi wanita itu, awasi dia dengan ketat. Ruby. Bagaimana saya sudah bicara sama kamu? Kelola kucingmu dengan baik kalau mau tinggal di sini. Bereskan barangmu, langsung keluar dari sini. Akhirnya aku menemukanmu. Siapa Anda? Nona ini, saya Bos Luo. Teman Luo Yunhee. Dia menyuruh saya untuk menjemputmu pulang. Dia menguntit saya ya? Ternyata memang brengsek. Berusaha dengan segala cara buat saya pulang bersamanya. Kita bahkan tidak saling kenal. Tolong sampaikan padanya. Terima kasih atas niat baiknya. Kejar. Baik, bos. Nona, ada kesulitan apa yang butuh saya bantu? Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma datang lihat-lihat kamar. Nona, kamu datang untuk melihat villa di puncak gunungnya. Itu tidak murah loh. Tapi minggu lalu, tiba-tiba datang seorang anak muda orang kaya baru, menyewanya selama 10 tahun sekaligus. Itu bahkan cukup untuk uang muka beberapa rumah loh. Menurutmu, apa otaknya tidak beres ya? Kemungkinan besar dia anak playboy keluarga kaya. Kalau kamu bertemu dengan playboy macam ini, kamu harus hati-hati benar. Halo, Direktur Luo. Kamu mandi dulu saja ya. Disuruh mandi begitu baru masuk.
Pasti ada yang tidak beres nih. Kenapa? Apa kamu mau aku yang bantu mandi? Pasti sangat bahagia bisa bersama dia kan? Aku tidak bisa biarkan kamu menderita juga. Ah, Kamu tidak apa-apa kan? preman. Siapa yang suruh kamu masuk? Kamu pasti punya niat jahat terhadapku. Kok rasanya orang ini cukup tampan ya? Tampannya apaan? Nanti kamu tinggal di kamar ini. Spray bantal dan beberapa pakaian biasa sudah aku siapkan. Bagaimana dia tahu aku suka warna hijau dan anjing kecil? Sesuatu yang aneh pasti ada alasannya. Aku harus tanya dengan jelas. Mau cari uang atau mau cari kesenangan? Sewa di sini kan seharusnya mahal ya? Zi, 5.000? Aduh, aku sekarang bahkan belum dapat pekerjaan. Dan bahkan kalau sudah dapat, aku tidak mampu membayar setengahnya pun. 500 per bulan. Wah, 500? Tidak mungkin. Tidak boleh. Kalau bukan mau cari uang, sudah pasti cepat cari cara lari. Aduh. Tidak, Tuan Luo, aku besok masih ada wawancara. Aku harus pergi dulu. Terima kasih sudah mengundang aku melihat-lihat. Dada. Luo Yunhe, kamu bajingan. Lihat bagaimana kamu kabur. Aduh, lepaskan aku. Luo Yunhe, buka pintunya. Luo Yunhe. Afu, nomor 15 Jalan Kinian. Dengan asrama itu sebagai pusat, beli semua wilayah dalam radius 5 li. Dan suruh pemilik asrama itu ganti usaha. Lakukan sesuai yang aku katakan. Mau pergi kemana sepagi ini? Hahaha. Menghadapi pria brengsek macam ini, harus cerdas, tidak bisa pakai kekuatan. Kamu sudah bangun? Ini terlalu pagi kan? Tidak, aku tidak bisa tidur. Ini kontrak sewa kamar, lihatlah. Kakak, lelucon ini terlalu berlebihan kan? Setiap bulan, pihak kedua Yinin harus membayar 500 kepada pihak pertama Yunhee sebagai uang sewa. Biaya lain-lain ditanggung penuh oleh Yunhee. Hei, apakah kita sudah sangat akrab? Masih bilang Yunhee. Pria brengsek. Satu-satunya syarat dari Yunhee. Privasi teman sekamar lebih penting daripada rasa penasaran. Ini tidak boleh menanyakan. Privasi rahasia Yunhee. Kecuali masalah hubungan asmara. Ini apa-apaan sih? Ada-ada saja privasinya. Aku sudah terlihat seluruh badannya semalam. Bagaimana bisa kontrak ditulis begini? Ini tidak adil. Privasiku. Apa? Kamu mau lihat balik? Siapa yang mau? Anggap saja ini peraturan kamar. Bagaimana? Kamu takut aku menipumu 500 itu? Kininin, Kininin. Apa yang kamu pikirkan, sih? Bukankah kontrak harusnya ada 2 lembar, masing-masing 1 untuk tiap pihak? Tidak perlu terlalu formal, kamu simpan saja. Sepertinya dia juga tidak terlalu buruk, bahkan sedikit tampan.
Kalau begitu, coba saja dulu. Baik, aku percaya kamu kali ini. Selamat, kamu jadi teman sekamar pertamaku. Jangan bicara seambigu itu, kita cuma sewa bersama bukan tinggal bersama. Aku masih ada wawancara, aku pergi dulu. Kalau begitu makan malam aku yang tanggung. Jangan harap aku beli sayur, tidak ada uang. Oh tidak, Nona Qin. Oh, pendatang baru yang mau wawancara ya? Jangan buang waktu staf administrasi, datang lagi lain kali. Pindah sedikit kalau tahu diri. Cetak ini semua, aku akan bertemu investor jam 10. Blue Star Finance. Selamat datang Nona Kininin. Anda mendapatkan hak bebas wawancara untuk posisi di pusat audit grup. Asisten keuangan. Aku. Selamat bergabung di Blue Star Technology, calon akuntan Qin di masa depan. Bagaimana kamu tahu aku diterima? Dan aku bahkan tidak ikut wawancara. Baru saja menyuruh saya masuk kerja dulu sebagai asisten akuntan. Sungguh sulit dipercaya. Emas pasti akan bersinar suatu hari. Semua ini yang kamu lakukan? Aku mana bisa masak, yang aku pesan itu nasi saja bahkan tidak ada. Pesan antar dari Mituan Yousuan. Wah, steak ini kerasnya sih. Bisa jadi gigi palsu ayahku saja. Lain kali jangan pesan dari sini lagi. Kampung halamanmu dan ayahmu tidak ada di kota ini. Kenapa kamu harus nekat tinggal di sini? Dia lagi nyoba-nyoba aku, tapi gak apa-apa kalau aku kasih tahu. Ayahku jadi akuntan 30 tahun, disuruh bos bikin laporan palsu terus jadi kambing hitam. Gerombolan itu mematahkan tulang punggungnya. Mengancam. Mengancam kalau berani bersuara lagi, bakal habisi seluruh keluarga kami. Masalah pajak yang Anda laporkan kurang bukti. Walaupun aku masih cuma lulusan akuntansi baru. Tapi cepat atau lambat, aku akan robek topeng mereka dengan tanganku sendiri. Modal gampang banget nginjek orang biasa. Tapi harus ada yang jadi batu penggigit gigi. Aduh, telat nih. Habis minum aku anterin. Gak usah, aku naik MRT aja. Jam sibuk macet parah. Sepanjang jalan kok. Wah, kamu beneran punya supir ya? Kan suruh ganti mobil taksi online, kok malah kasih yang begini? Ayo naik, cuma taksi online biasa kok. Kamu Kino Bos Luo? Yang kamu bilang bareng aku, turun di bawah apartemenku itu. Kamu bilang dia itu Bos Luo? Gak mungkin, kalau dia beneran Bos Luo. Masa ia mau nyewa kontrakan? Aduh, kalian semua salah paham. Dia cuma teman sekontrakan aku kok. APA? Sekontrakan sama putra mahkota klien terbesar perusahaan kita? Aduh. Gawat-gawat, kalau sampai mereka tahu. Aku sekamar sama buaya darat. Pasti langsung tersebar.
Nyuci pakai air kali aja gak bakal bersih. Ciyin ya. Lihat laporan keuangan yang kamu buat. Angkanya ada yang hilang, salahnya parah lagi. Gimana mau aku laporkan ke klien? Anak magang yang cuma naik karena koneksi. Cuma mikir mau jadi burung phoenix. Dick, aku saranin deh. Mendingan kamu bungkus barang-barang, cepetan minggat aja. Waktu itu data aslinya bener kok, pasti dia yang ubah. Masalah kecil, aku urus sendiri. Ayo. Data aslinya benar, bisa aku bandingin di depan umum. Oke, tunjukin data aslinya. Aku lihat kamu bisa kasih gak? Wah, maaf banget ya. Legit pula, kalau pandai keluarkan. Bukannya sama jelek kayak kamu. Ini standar audit bintang biru kalian? Angka bisa salah segitunya? Aku mau komplain. Aslinya nggak masalah. Ini scan yang sengaja dimanipulasi. Aslinya mana? Kelly Empire kami lihat. Dia baru datang, mana mungkin berbuat baik. Kayaknya ini aslinya dia deh. Asli aku kan dirusak kamu. Ada apa? Kewat, pas Luo. Nonakin di ruang rapat diganggu orang. Apa? Aku langsung ke sana. Dasar kamu, berani fitnah. Aslinya udah diupload ke cloud 10 menit lalu. Catatan kirim menunjukkan. Nona Suyuan modifikasi jam 11.42. Lalu forward ke grup. Nona Siu. Mau jelasin apa? Maaf. Ini kelalaianku. Lanjut rapat. Nyelametin aku lagi. Kebetulan atau sengaja? Ayo pulang. Hari ini makasih ya. Tapi beneran kamu putra mahkota grup Luo? Nanti suatu hari, aku bakal ganti namanya. Di grup pada bilang aku orang dalam, cuma bisa karena kamu. Aku cuma teman putra mahkota Luo. Kebetulan urusan di sini, udah malam, di rumah aja. Sampai, aku harus ngobrol sama kamu. Apa? Bilang aja. Kamu bilang temen putra mahkota grup Luo. Tapi kok pada bilang kamu putra mahkotanya? Itu, oh iya, pasti karena pagi tadi. Mobil yang dipinjam punya dia. Nggak heran, ku bilang juga mobilnya kok kayak taksi online. Terus kamu selalu belain aku, di kantor pada lihat aku. Kayak orang belakang, aku mau mandiri. Berdiri di kantor, bukan jadi maskot. Aku cuma buang rintangan orang. Gak kasih kamu jalur belakang. Aku cuma mau lindungin orang yang berharga. Kamu anggap salah?
Jangan deket-deket. Percaya aku sekali. Aku cuma nggak mau kamu diganggu. Inin, udah setengah tahun nggak ketemu. Kamu gimana? Jangan-jangan masih ngekos di losmen yang banyak kecoa itu? Aku udah pindah ke apartemen bersama di Cloud Top Residence. Kapan-kapan main ke rumahku ya? Cloud Top Residence? Jangan ngaco deh, itu kan apartemen super mahal. Tempat orang kaya baru. Kok kamu bisa sewa di sana? Biaya sewanya hampir semua ditanggung teman sekamarku. Dia ganteng dan baik banget sama aku. Tunggu. Jam Patek Philip ini cuma ada 7 di seluruh dunia. Cowok kayak gitu nyari teman sekamar sama kamu. Pasti dia mau pelihara kamu kayak burung kenari emas. Luo Yunhee cuma. Jadi kamu jadi peliharaannya ya? Sekarang kamu udah tajir. Kamu yang traktir kali ini, aku masih ada cicilan rumah. Wah, semahal ini? Pelayan, minta bon. Sudah ada tuan yang bayar. $230.000. Cowok kayak gitu nyari sekamar sama kamu. Pasti mau pelihara kamu kayak burung kenari emas. Tapi kenapa aku yang orang biasa ini? Burung kenari emas? Kamu lebih jago ngeobjekin orang daripada aku. Yunhee, penilaian kerjaanku udah keluar. Aku naik pangkat dari asisten jadi staf tetap, mulai sekarang. Kamu bisa panggil aku akuntan Kin, beneran. Tahu juga ngasih hadiah. Lumayan paham wanita ya. Tapi ini sih, kemandiriannya kurang banget. Aduh, siapa suruh punya teman sekamar yang sempurna gini? Nanti siapa yang nikah sama dia, pasti bakal sengsara. Ternyata dia tukang intip, cabul. Foto-foto ini bukan yang terbaru. Ini, setahun lalu, waktu aku baru magang. Ini foto waktu aku baru masuk kuliah. Ini, foto SMA aku. Cowok kayak gitu nyari sekamar sama kamu. Pasti mau pelihara kamu kayak burung kenari emas. Dia bohong sama aku. Dia pilih aku jadi teman sekamar, ternyata bukan kebetulan. Dia selalu memata-matiku. Tak disangka. Ternyata ketahuan juga olehmu. Kalau udah ketahuan, kamu tahu artinya apa kan? Mau ngapain kamu? Jangan mendekat. Santai aja. Maksudku, kamu melanggar peraturan kos. Hak privasi teman sekamar lebih penting dari rasa penasaran. Jadi bulan depan, urusan rumah tangga. Kamu yang tanggung semua. Hak privasi? Kamu ngomong hak privasi sama aku? Luo Yunhee. Foto-foto dan dataku ini, apa yang sedang terjadi? Apakah hak privasiku bukanlah hak privasi? Apakah kamu mengajakku tinggal serumah hanya untuk menjadikan aku hewan peliharaanmu? Jangan mendekat. Aku peringatkan kamu, sekarang kamu sudah sangat melanggar keinginan perempuan.
Kau melihatku seperti itu ya? Aku sama sekali tidak mengenalmu, aku juga tidak sengaja. Akhirnya jadi teman sekamarmu. Aku tidak tahu apa-apa tentang sifatmu dan masa lalumu. Aku selalu berpikir kamu sudah menolongku. Pasti bukan orang jahat. Tapi kamu terlalu banyak menyimpan rahasia. Aku tidak bisa tinggal bersama teman sekamar seperti ini. Di satu rumah. Rahasia saya belum bisa memberitahumu sekarang. Jika saya katakan, saya butuh kamu untuk menyelamatkan hidupku, apakah kamu percaya? Apakah aku bisa percaya padamu? Dan akan mempercayaimu, Luo Yunhee? Selamat atas kamu masuk bekerja di Blue Star Technology. Untuk masa depan akuntan Qin, Ham. Dokumen asli sudah diunggah ke cloud 10 menit yang lalu. Catatan pengiriman menunjukkan. Nona Suyuan mengubahnya pada pukul 11.42, lalu meneruskannya ke grup. Apakah dia benar-benar ada kesulitan yang tidak bisa diungkapkan? Apakah dia marah padaku lalu pergi? Kenapa dia bilang butuh aku menyelamatkannya? Tidak. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Hasil pemeriksaan gangguan kepribadian paranoid. Luo Yunhee dia. Gangguan trauma tipe 2 dan disosiatif. Apakah benar aku salah paham padanya? Ruby, oh Ruby. Menurutmu, apakah Yunhee itu orang jahat? Memang dia selalu baik padaku. Tapi apakah dia benar-benar bisa dipercaya? Tidak, kita harus pergi dari sini sekarang. Inin, apa kamu sudah tidur? Hari ini aku tidak membuatmu takut kan? Aku minta maaf. Inin, apa kamu sudah tidur? Aku sudah menemukan rahasianya. Dia tidak akan mau membunuhku kan? Kita harus cari cara cepat pergi dari sini. Ah, tidak. Dia punya gangguan kepribadian paranoid. Dia pasti tidak akan melepaskan kita pergi dengan mudah. Lagi pula, dia juga pernah menyelamatkan hidupku. Ruby, waktu itu kalau bukan karena dia, kamu pasti sudah aku berikan untuk diadopsi orang lain. Aku tidak bisa tidak berterima kasih seperti ini. Aku pasti akan bantu dia sembuh. Yunhee, apakah kamu masih di sini? Sudah aku pahami sekarang. Meskipun aku lahir dari keluarga yang kaya raya. Namun justru karena itu, ibuku sangat keras terhadapku. Di bawah kekuasaannya, dia sampai memaksa ayahku pergi dari rumah. Dia juga mengawasi ketat semua orang yang mendekatiku. Aku tidak punya teman, apalagi pacar. Semua ini salahnya dia. Tapi apa hubungannya ini denganku? Oh, maksudku, kenapa kamu bilang cuma aku yang bisa menyelamatkanmu?
Karena dokter bilang aku sakit di sini, cuma butuh orang hidup jadi obatnya. Aku bukan dokter. Aku tidak bisa menyembuhkanmu. Dokter berkata, aku harus menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Karena aku bertahun-tahun tinggal di luar negeri, penyakitku kambuh berulang dan jadi semakin parah. Jadi kali ini pulang dari studi luar negeri, aku berniat cari orang untuk sewa rumah bersama. Ingin sembuh dari penyakitku. Baiklah, tapi kenapa harus aku? Kamu pernah nonton film tertentu? Iya, Judulnya The Truman Show. pernah nonton. Pemeran utamanya hidup di dalam reality show. Semua hal di sekitarnya dibuat-buat oleh tim produksi agar dia mengira itu dunia yang nyata. Iya. Separuh hidupku dulu juga hidup di dunia seperti itu, karena itu. Bahkan lowongan sewa bersama yang kamu ikuti itu. Semua orang selain kamu. Semuanya diatur oleh ibuku. Jadi kamu mengumpulkan data tentangku. Maafkan aku. Ini kebiasaan burukku. Aku tidak bisa percaya siapapun. Jadi aku harus memastikan apakah kamu orang yang nyata. Atau cuma satu lagi kutukan ibuku untukku. Aku mengerti penderitaanmu, tapi aku masih butuh waktu sedikit untuk berpikir. Kado kamu, simpan dulu sendiri saja. Ini asli bukan buatmu kok. Kenapa harus kamu? Alasan sebenarnya, nanti kamu akan tahu Inin. Wah. Meskipun aku sudah maafin kamu, tapi kamu yang melanggar privasiku duluan. Wah, jadi hukumannya kamu harus habiskan piring acar mentah pedas neraka ini. Iya, Cabai sebanyak ini. Akuntan Kin dendam sekali ya. HMPH. Tidak pedas kan? Lebih hambar dari air mata seseorang. Kalau begitu, kamu yang harus melakukan semua pekerjaan rumah bulan ini, malam ini juga. Aku akan memeriksanya ketika aku kembali. Kamu belum pergi juga? Ayo pergi, cepat pergi. Meskipun di sini bukan tempat asal kamu, tapi ini adalah tempat kita bertemu. Tangdu, apakah kamu baik-baik saja di sana? Oh tidak, di atas, setelah anjing pergi. Pasti semuanya bisa pergi ke surga. Bodoh Lu Yunhee. Memberi hadiah tapi tidak berani memberikan secara langsung. Tidak, aku tidak pernah memberitahu tempat ini padanya. Baru-baru ini banyak hal terjadi, lebih baik beli hadiah. Untuk menghadiahinya, dia pasti akan menyukainya.
Yinin, aku kembali. Aku belikan pangsit kepiting favoritmu, cobalah. Aku benar-benar tidak punya waktu membersihkan kamar hari ini. Jangan marah, aku sudah beli robot penyapu dan mesin pencuci piring. Besok sudah sampai. Kamu pergi ke tepi sungai hari ini kan? Aku tidak sengaja memeriksa keberadaanmu. Kolar itu untuk Tang Dou. Tuan Luo tidak perlu menjelaskan. Apapun yang ingin Tuan Luo lakukan, silakan saja. Aku cuma gadis biasa. Mana bisa mengatur. Ini, masa Hai datang? Tidak mungkin kan? Aku hitung masih setidaknya seminggu lagi. Menyinggahlah. Aku tidak ada waktu bermain rumah-rumahan dengan Tuan Luo di sini. Ada apa ini, Inin? Kamu masih marah padaku? Bukankah kita sudah sepakat? Jangan panggil dengan nama yang memakan, panggil nama lengkapku. Qin Inin. Jadi dia juga pergi ke kawasan perbelanjaan hari ini? Itu. Apakah kamu pergi ke kawasan perbelanjaan? Siapa yang membuatmu marah? Aku akan membuatnya. Kamu masih mau menipuku sampai kapan? Luo Yunhee. Berapa banyak lagi wanita di luar sana yang membantumu pengobatan? Kalau kamu sudah tahu, jangan halangi aku. Meskipun kamu baik padaku dan Ruby, tapi aku tidak akan membiarkan seorang penipu, seorang pengutip, bahkan membuat Tang Dou saya mati dengan penyesalan. Itu adalah mantan istriku. Jika dia turun dari lantai, ikat dia segera dan bawa kembali. Kita pergi. Dia adalah putri dari grup Lin. Dia juga teman masa kecilku. Tapi aku tidak pernah punya perasaan padanya. Grup Lin. Itu kan konglomerat properti peringkat kedua di negara ini. Putri sekaya itu pun dia tidak suka. Mana mungkin dia menyukaiku? Qin Yinin? Yinin, bangunlah dari mimpi. Kamu masih ingat The Truman Show yang aku ceritakan? Dia adalah pengkhianat pertama di dunia palsuku. Dulu aku masih kecil dan tidak mengerti. Setelah dewasa baru aku paham. Alasan dia bisa menjadi teman masa kecilku. Dan kita selalu bersekolah di sekolah yang sama. Itu semua diatur oleh ibuku. Oh, jadi begitulah. Pernikahan tanpa perasaan mungkin seperti belenggu kehidupan. Ibumu bisa mengendalikan putri grup Lin. Bukannya berarti itu adalah pengembang properti nomor 1. Tidak hanya di negara ini, tapi juga di dunia. Pengembang properti itu putra tunggalnya? Aku sebenarnya tidak mau menyembunyikan darimu, aku hanya takut. Kamu akan memandangku dengan cara yang berbeda. Bagiku, itu lebih menyakitkan daripada gangguan paranoid. Kamu bilang dia mantan istri MU, jadi hubungan kalian pernah ada hubungan pernikahan kan? Formulir pendaftaran pernikahan itu diurus oleh ibuku dengan fotokopi pasportku. Lihat saja tanggal pendaftarannya, itu saat aku berada di luar negeri. Aku menemuinya hari ini untuk menandatangani pembatalannya. Jadi ciuman perpisahan itu juga bagian dari perjanjian? Dan lagi, kenapa orang itu mau dengan mudah melepaskan kesempatan bagus seperti ini? Dua keluarga besar bersatu, apakah mereka mau melepasnya hanya karena aku? Ciuman perpisahan itu memang sesuatu yang aku hutang padanya. Karena kita sudah dijanjikan pernikahan sejak kecil. Tapi dia juga pengusaha. Aku harus membayar harga yang tidak sedikit untuk membuatnya setuju. Saham grup Luo. 20%. Jangan pikir dengan menyebut angka itu aku akan kasihan padamu. Masih berapa banyak hal yang harus kamu minta maaf? Masih berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Bahkan urusan Tang Dou pun. Karena kamu dan Tang Dou, bagiku, adalah hal yang paling berharga. Aku hanya ingin melindungi kalian dari bahaya. Melindungi? Apa yang kamu anggap aku ini? Klausul tambahan perjanjian?
Aku menganggap kalian sebagai rumah. Tempat tanpa pengawasan. Tanpa perjodohan sejak kecil. Aku masih tetap ingin pindah. Putra keluarga Luo dan akuntan yang tinggal di hostel. Kita dari awal sudah terpisah oleh gunung. Aku tidak mau menunggu sampai kamu sembuh. Lalu membuangku seperti boneka palsu di The Truman Show. Aku akan bekerja sama sepenuhnya dengan pengobatanmu. Tapi setelah pengobatan selesai, aku akan pindah. Yenin. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai boneka palsu. Setiap kata yang kamu katakan untuk memarahiku dan menyalahkanku. Semua itu lebih nyata daripada semua perjanjian itu. Nyata? Kamu sembunyikan identitasmu selama 30 tahun. Menukar saham untuk mendapatkan tanda tangan mantan istri. Sekarang bicara soal kenyataan? Luo Yunhee, apakah kamu tidak takut suatu hari bangun tidur? Kamu kembali menjadi tuan muda Luo yang hidupnya selalu dikendalikan oleh ibumu? Jika harus kembali, apa yang salah? Aku sudah hidup selama 30 tahun. Ini pertama kalinya aku merasa bahwa kehilangan kendali jauh lebih menyenangkan daripada kesempurnaan. Jadi, dengarkan baik-baik apa yang akan aku katakan selanjutnya. Apakah kamu tahu berapa lama pengobatan untuk paranoia? Dokter bilang, aku harus minum obat ini selama 10 tahun. Tidak boleh berhenti, sama seperti makan dan minum. Tapi sejak aku bertemu denganmu, aku tidak pernah minum satu butir pun. Bukan aku bertaruh dengan keberuntungan. Tapi aku tahu kalau ada kamu di sini. Aku bisa menahan diri dengan stabil. 10 tahun. Bagaimana jika kamu berbalik pikir di tengah jalan? Bagaimana jika aku tidak bisa menunggu sampai saat itu? Apa yang harus kulakukan? Baru saja dia berkata, Tangdu juga adalah hal yang paling penting baginya. Padahal dia bahkan tidak pernah bertemu Tangdu sama sekali. Orang yang bisa dengan mudah mengatakan hal seperti itu, bagaimana aku bisa mempercayainya? Mungkin, aku tidak cukup mengenal kamu dan Tangdo. Tapi hal yang benar-benar ingin aku jaga dengan sepenuh hati. Hanya ada beberapa hal itu di dunia ini. Benar atau palsu. Percaya atau tidak. Waktu akan membuktikan segalanya. Luo Yunhee, jika kamu berani menipuku, aku akan mengumumkan semua foto burukmu dan semua perbuatanmu. Semua ke Weibo. Ada perintah apa, Tuan? Bantu aku siapkan beberapa barang, nanti aku kirim daftarnya ke kamu. Secepat mungkin, antar langsung ke sini. Tuan, jarang sekali melihatmu semarak ini. Apakah? Jangan banyak omong, jika tidak bisa dikirim dalam setengah jam. Kamu bisa urus surat pengunduran diri nanti. Kalau begitu tidak usah bicara banyak, kami pasti akan mengantarkannya dalam setengah jam. Ini lebih sulit daripada perjanjian taruhan dalam kasus merger. Kaos kaki pada seharga 5.000 ini dipakai untuk menopang kaki lemari. Kalau Yinin tahu, dia pasti sangat sedih. Tunggu sampai Yinin pulang. Dia lihat kamar tidurnya juga sudah saya renovasi. Dan dia juga bisa makan makanan yang saya masak sendiri. Dia pasti tidak marah lagi.
Dia sudah selesai kerja 4 jam, kenapa belum pulang? Apa mungkin? Halo, apakah itu Blue Star Finance? Boleh saya tahu apakah akuntan Kim masih di tempat kerjanya? Anda saya Pak? Oh, Bos Luo. Baru itu orang baru, akuntan Kin. Hari ini dia menemani pimpinan yang inspeksi minum, tidak ada di kantor. Restoran mana? Pimpinan yang mana? Beritahu saya. Luo Yunhe. Apa alasanmu menghapus game kecil di komputerku? Itu game penghancur kotak yang bodoh itu. Saya sudah sampai level 986. Nona Chin. Bahan pemeriksaan tahunan harus diperiksa lebih mendalam. Ini obat menyegarkan untuk kepala Li. Minumlah. Luo Yunhe. Kamu penipu. Ayo, buka mulut. Aku akan gigitmu sampai mati. Wanita jalang masih berani melawan. Lihat ini. Dari mana datangnya bajingan kecil ini, berani merusak urusanku? Kantor relokasi. Kamu berani memukul orang ya? Aku sudah merekamnya. Perusahaanmu pasti bangkrut besok. Kebetulan, saya ahlinya mengatasi perusahaan yang mau bangkrut. Berkas ini rahasia, silakan masukkan password departemen. Izin melihat telah didapatkan. Kau, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kau tahu password dinas kami? Orang busuk sepertimu, juga pantas tahu namaku? Bukan begitu, Kepala Li? Kamu simpan 3 anak angkat di luar. Suap 1,5 juta yuan, pindahkan aset ke luar negeri. Bank International Willy, apa perlu? Saya ingatkan password kartu bankmu? Kalau kau masih senaknya, besok aku akan buat. Wanita ini kehilangan pekerjaan. Kami salah. Luo Yunhe, kamu tidak boleh tidak suka dasi yang saya berikan. Maaf, aku pakai hadiahmu untuk melakukan hal bodoh. Mengundang Nona Yinin yang terhormat. Cepat datang ke kantor presiden. Pakaian termewah, saya sarankan pilih yang lebih keren. Menurut saya oke. Ya, begitu desainnya. Bisa. Yenin, mau kemana? Bos Luo, kalian lagi urusan kerja, aku di sini. Kurang cocok, ya? Jangan bergerak. Nona Kin, kami desainer gaun pesanan khusus. Tolong kooperatif, kami akan ukur badanmu. Luo Yunhe, kau bilang mau merahasiakan ini. Sekarang terang-terangan, tunggu sampai di rumah.
Sudah selesai cukur. Jangan pikir aku nggak tahu. Kim Hye-dong kerja sebagai akuntan di keluarga Luo. Bertahun-tahun ini, apa kau nggak pernah selidiki dia? Kau pikir dia mendekatimu untuk apa? Gak semua orang seperti kau, ahli menghitung. Lidah bercabang. Kok jadi aku yang salah didik? Begini caranya bicara sama ibu? Luo Jinyun, kau boleh bilang jadi ibuku. Asalkan kau paham betul arti kata itu. Sayap udah kuat, sekarang mau ngatur aku? Atau duitmu kebanyakan? Aku bisa langsung putus semua aliran danamu. Aku juga gak mau duit kotor hasil tekan rakyat kecil. Aku akan datang ke acara keluarga. Siap-siap aja. Aku nggak perlu kau ajarin, ingat. Ayah pacar liar itu nggak masuk penjara. Masih berkat aku, mau masukin dia lagi, lebih gampang dari buang duit. Atau, aku kirim si liar itu ke luar negeri. Kayak waktu nanganin anjing jalang itu. Ingat, yang dulu gak mati. Pasti balik nagih utang, ketemu di acara keluarga. Yunhee. Mending aku pergi aja. Aku nggak mau lihat kamu dan ibumu. Yenin. Percayalah. Kita pasti bisa. Kan bilang jangan pakai kemeja ini. Malu-maluin. Kamu yang jahit, kok malah larang pakai? Kamu juga pakai kalung, gak malu? Kamu tahu apa? Sekarang choker lagi tren. Bodoh, aku cuma bercanda. Kamu pakai apapun tetap cantik. Untuk kerja sama kali ini. Siapa yang sangka? Lihat. Siapa ini? Yunhee berganti selera, kali ini ala bohemian. Kenapa gadis ini pakai kalung anjing sebagai lintin? Pengen jadi peliharaan, ya? IRI? Dia kan anak orang kaya. Mainan nggak ada batasnya. Santai, ikut aku. Para tamu terhormat, izinkan saya perkenalkan. Kininin, cinta sejati satu-satunya saya. Kamu pastiin, ya? Yunhee sembunyikan kamu lama banget. Hari ini, akhirnya ketemu langsung. Kalungnya keren. Lebih bagus dari kalung mutiara para sosialita. Halo Tante, ini punya Tangdo. Yin Yin. Dulu waktu muda, Tante juga pernah selamatkan anjing liar. Butler, ambilkan kelang ruby pigeon blood saya. Ganshin kelang ini. Baik, Nyonya. Dia bebas pakai apa aja. Tante sudah tua, nggak ngerti anak muda zaman sekarang. Yang lain juga jangan cuma nonton. Mari kita pindah ke ruang makan, waktunya makan. Ayo. Selamat datang para kerabat dari jauh.
Hidangan utama malam ini, steak premium kelas dunia. Baru 2 jam lalu dikirim khusus dari Prancis. Orang biasa susah banget nyobain. Tante lucu banget. Yin Yin, bagaimana kalau duduk di sebelah tante? Biar tante sayangin kamu. Gak usah, dia duduk di ujung sama aku. Silakan mulai makan. Paman ketiga. Dengar-dengar saham paman 7%. Rugi 20 miliar. Makan yang banyak. Biar cepat bangkrut. Ayah. Izin transportasinya ada masalah. Tapi masalahnya, paman sudah tua. Tanda tangan ini, serahkan pada keponakan urus. Ini bukan makan-makan biasa. Ini pesta bangkai hiena. Coba ini, nak. Ibu bawakan sendiri, kasihan anakmu. Ini pertama kali menantu datang ke rumah. Sebagai ibu mertua, harus tunjukkan perhatian. Makasih Bu, pas matangnya. Dia was-was seperti coba racun keluarga ini. Sudah berapa kali saling meracuni? Nyonya. Ada orang pincang bernama Huo, bikin onar di luar. Minta ketemu menantu. Si pincang berani pakai marga Huo. Buang ke gang belakang buat makan anjing. Sayap. Ayah. Kaki cacatnya dulu gara-gara ayah, kan? Tunggu 5 menit, jangan sentuh makanan apapun. Berdiri. Biar aku masuk. Aku mau cari menantuku. Beres apa kau masuk sini? Minggir sana. Biar aku masuk. Karena kau tak tahu diri, kasih kesempatan malah nggak kabur. Ayo kita layani dia baik-baik. Sergia, kalian mau apa? Lepesan. Tahu kenapa Yunhee coba racun? Karena saat ulang tahunnya yang ke-12, aku kasih kue berisi pecahan kaca ke ayahnya. Tebak, si pincang itu masih hidup sekarang? Karena aku mau dia lihat langsung. Anaknya. Bagaimana ku bikin jadi anjing penjaga? Berhenti. Siapa berani sentuh dia? Pergi. Yunhee. Kamu ya? Ayah. Kamu ya? Ayah. Berani sekali mereka. Berani perlakukan ayah seperti ini. Bodoh, masih belum sadar? Kau kena jebakan dia.
Bukan aku mau balik. Ibumu. Yang suruh orang ikat dan bawa aku balik. Pergi. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Cepat selamatkan Yinin. Cepat. Kamu sudah lama kenal Yinin. Amble. Ini laporan palsu yang ibumu paksa ayah Yinin buat. Dulu karena ini, dia menghabisi Pakin. Mematahkan tulang punggungnya. Jadi kamu selama ini bersembunyi. Karena ayah Yinin. Kamu sudah lama tahu Yinin. Cepat pergi. Bukan waktunya tanya ini. Ibumu, targetnya bukan cuma aku. Dia sengaja hitung waktunya. Supaya kamu lihat aku begini. Dan supaya Yinin benar-benar hancur. Cepat selamatkan dia. Ayah. Tahan ya. Tunggu aku. Makan siang 15.000. Lalu, tomat 2.000. Nona Chin. Inilah duniamu. Di sini. Kamu asing. Jangan-jangan kamu pikir kebaikan Yunhee yang tiba-tiba bisa bikin kamu melompat tinggi, masuk ke keluarga Luo. 10 tahun lalu, ayahmu juga naif begitu. Pikir bantu keluarga Luo sedikit, langsung dapat kemakmuran. Hasilnya, Kamu yang kendalikan semuanya. Pantas ayahku hidup dalam ketakutan. Lebih baik tanggung sendiri, tak pernah cerita. sekarang giliran kamu pilih. Seperti anjing dari sini. Merengkak keluar sendiri. Hilang selamanya. Atau biar aku bantu kamu dan ayahmu. Tenang selamanya. Seperti dulu. Aku pergi. Luo Yunhee, sandiwara sudah selesai. Kita sudah tidak saling berhutang. Ayahku, kalau dia ada apa-apa, aku jadi hantu pun tak akan lepaskan kau. Yinin, kau di mana? Jawab aku. Yinin, kau di mana? Jawab aku. Yinin. Dasar perempuan jahat. Mau apa kau sama Yinin? Urusan dengan ayahku nanti ku balas.
Sekarang bilang. Yinin di mana? Buru-buru APA? Bukan kesudah keketakan, lelaki keluarga luo. Harus selalu menjaga martabat. Dia yang pergi sendiri. Katanya, dunia Tuan Luo terlalu terang. Dia cuma sebutir debu. Nanti malah buat mata pedih. Omong kosong. Kita sudah melalui banyak hal. Apa yang kau lakukan padanya? Apa seperti dulu? Sama Tang Dou? Tang Du. Anjing liar yang kotor itu. Yun Hee. Sejak umur 10 tahun, kau harusnya paham. Hal yang bukan duniamu. Kalau dipaksakan, cuma akan menyakitinya. Gadis itu lebih pintar dari anjing. Dia tahu harus pergi sendiri. Setidaknya, masih bisa menjaga harga diri. Dia bukan anjing. Dia manusia hidup. Dia berjanji padaku. Akan temani aku obati penyakit jahat yang kau tinggalkan. Mana mungkin dia tega tinggalkan aku. 3. Gadis yang biaya pengobatan ayahnya saja susah dicari. Beresiko apa buat bicara, tega? Aku kuma tanjakan kenyataan padanya. Kalian berdua. Tak yang pernah lepas dari pantauanku. Ayahnya yang terlibat pemalsuan keuangan itu. Kalau terbongkar. Apa akibatnya? Kau sudah tahu dari awal. Kau sudah awasi dia. Kau ancam dia pakai ayahnya. Aku cuma ingin lindungi dia. Melindungi. Kamu melindungi burung pipit dengan sangkar emas, itu namanya melindungi. Dia terbang pergi, buat kamu. Buat dia. Adalah akhir terbaik, prinsip ini, waktu kamu 10 tahun tidak mengerti. Sekarang, seharusnya mengertikan. Aku tidak mengerti. Kalau dia kehilangan satu helai rambut pun, aku bakar rumah ini. Bakar semua yang kamu hargai. Aku serius. Pergilah. Carry dia. Tapi ingat. Budget kamu keluar pintu ini, kamu bukan lagi tuan muda keluarga luo. Kartu kreditmu, sumber dayamu. Akan lenyap bersama cintamu. Bersama lenyap. Tanpa itu semua, aku tetap bisa menemukannya kembali. Karena sekarang, aku bukan anak 10 tahun lagi. Yenin, aku kembali. Jangan sembunyi. Ruby, kamu masih di sini. Dia pasti masih ada, kan? Dia tidak akan meninggalkanmu. Yinin, jangan dengarkan ibuku. Yinin, jangan dengarkan kata-kata ibuku itu. Itu semua tidak benar. Aku susah payah baru. Benar-benar menemukanmu. Yun Hee. Dengar ini? Ini, hadiah 1 bulan kita ngekos bareng yang kamu kasih. Ingat? Hadiah 1 bulan kita ngekos bareng yang kamu kasih. Ingat? Waktu itu Ruby masih nakal, menjatuhkannya sampai rusak. Aku perbaiki lama, susah payah baru bisa diperbaiki, mungkin. Ini juga terakhir kali dipakai. Terakhir kali. Apa maksudnya?
Ibumu benar, anjing liar. Tidak seharusnya berpikir masuk sangkar emas. Mungkin pertemuan kita 10 tahun lalu itu hanya kesalahan yang indah. Tapi, Yunhee, jangan sedih, ya? Aku tinggalkan Ruby untuk menemanimu. Kamu harus merawatnya dengan baik selama kita tinggal bersama ini. Anggap saja ini hanya sebuah mimpi. Kita sedang memainkan sebuah drama, oke? Dramanya sudah selesai. Tapi hatiku tidak bisa ditarik kembali. Ini bukan drama, ini bukan pernah jadi drama. Drama sudah usai, kita tidak saling berhutang. Ibu, drama ini, apakah ibu menikmatinya? Yinin ada di mana? Katakan padaku. Hanya untuk kucing liar, kamu menghancurkan rumahmu sendiri. Tuan Lo. Serius, ya? Singkirkan wajahmu yang munafik itu. Luo Jinyun. Apa yang kamu lakukan pada ayahku selama ini? Jangan pikir aku tidak tahu. Di hatimu. Aku memang seperti ini. Semua yang kulakukan ini. Semuanya untukmu. Aku tidak butuh. Luo Jinyun, dulu kamu meracuni kakek dengan rencanamu. Memalsukan surat wasiat, membuat ayahku cacat seumur hidup. Semua ini hanya untuk memuaskan keinginan mengendalikanmu yang menyedihkan. Kamu merampas kasih sayang ayahku. Sekarang kamu juga ingin merebut wanitaku. Mulai sekarang, aku ganti marga jadi Huo. Tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Luomu. Lo Yunhee. Jangan keterlaluan. Sudah ganti marga sama si imut itu. Anggap saja selama ini memberimu makan dan membesarkanmu. Antek anjing. Memberiku makan dan membesarkanku, jangan kira aku tidak tahu. Di buku catatan yang ayah berikan, semuanya tertulis jelas. Dulu kamu menguasai bisnisnya sendiri. Saham awal yang susah payah dia tinggalkan. Semua ditindakkan atas namaku. Selama ini kamu menyiksaku dengan segala cara. Bukankah itu untuk mengendalikan kerajaan bisnismu sepenuhnya? Huo Yunhee, ya? Saham kecil yang kamu miliki itu tidak sebanding dengan penderitaanku selama mengandungmu 10 bulan. Kalau mau cari kininin, pergilah. Mungkin wanita ini sudah tidak ada di kota ini lagi. Satpam, antar tamunya keluar. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Ayah mengajariku, jika rumah sendiri tidak tertata, bagaimana mengatur dunia? Urusan keluarga Huo, tunggu saja aku yang akan mengurusnya. Semuanya cuma sampah. Yinin mana? Setelah Nyonya Kim keluar, semua bukti sudah diarsipkan. Tapi dia baru saja meminjam mesin penghancur kertas. Yinin.
Selamat, kamu jadi teman serumah pertamaku. Selamat bergabung di Blue Star Tech. Akuntan Kin masa depan. Percaya aku sekali saja. Aku cuma gak mau kamu ditindas. Lebih tipis dari air mata orang itu, cuma bisa andalkan orang hidup sebagai obat. Cewek ini semalam masih minta numpang tidur, dengar katanya sini mau digusur. Nongkrong di sini nangis setengah jam. Dia tinggal di kamar mana? Ruby, maaf ya, tapi kamu cuma bisa ikut aku menderita. Lingkungan sini jauh lebih buruk dari hostel. Tapi setidaknya aku nggak bakal diusir lagi. Iya kan? Halo, ayah, kok belum tidur juga? Anak Inin, suaramu kenapa gitu? Pilek ya? Nggak apa-apa, cuma baru bangun, tenggorokan agak serak. Akhir-akhir ini cuaca makin dingin, luka lamamu nggak kambuh kan? Nggak apa-apa, jangan khawatirin aku, gimana kerjamu? Tempat tinggal baru cocok nggak? Sama teman serumahmu nggak ada konflik kan? Baik-baik aja. Teman serumah baik banget ke aku, beneran. Lingkungan tinggal juga lumayan, kerja juga lancar. Bos bahkan puji aku loh. Sekarla. Kan ku bilang anakku pinter, ibumu suruh tanya. Uang cukup nggak? Kalau kurang bilang ke rumah ya, jangan sakiti diri sendiri. Cukup kok. Kalian jaga kesehatannya, jangan hemat-hemat, yang perlu dibeli ya beli. Iya, ibumu cuma kangen, nanti tahun baru pulang ya. Ayah, aku nggak bisa nunggu tahun baru. Di kota beneran capek banget. Aku nggak kuat lagi, bakal pulang nemenin kalian. Dah. Ruby. Dah. Yunhee. Kali ini beneran. Pulang ke rumah. Bahkan pamitan langsung aja pelit buat aku.
Yenin. Tuan Luo, lepaskan aku saja, rumput liar kayak aku ini. Nggak pantas disangkar emasmu. Mulai sekarang, aku nggak pakai marga Luo lagi. Bukankah Huo Yunhee terdengar lebih bagus? Lihat ini, Yinin. Masih ingat daerah pemukiman kumil di belakang hostel itu? Aku dan Lin Wan bersama-sama membeli seluruh wilayah itu. Kita buat apartemen murah untuk anak muda. Lin Wan. Kalian masih bersama sampai sekarang ya? Ya, betul. Kita akhirnya terpaksa sampai ke titik ini. Luo Yunhee bicara benar, hidup dan perasaan. Di depan modal, pada akhirnya tidak bisa bertahan sama sekali. Ya, betul. Kita akhirnya terpaksa sampai ke titik ini. Luo Yunhee bicara benar, hidup dan perasaan. Di depan modal, pada akhirnya tidak bisa bertahan sama sekali. Selamat untukmu. Kamu bodoh. Aku dan dia cuma kerja sama bisnis saja. Dia benci ibuku yang memonopoli properti dan dapat keuntungan besar. Kita kerjasama mengembangkan Taman Hijau ini. Baru Go Public saja sudah hancurkan 3 proyek mewah keluarga Luo. Taman Hijau Inin. Nama itu aku berikan khusus untukmu. Kamu sudah rencanakan dari awal, mulai dari membeli hostel. Kamu pernah bilang ingin jadi batu yang menghancurkan modal. Jadi aku buatkan palu untukmu. Lihat rumah baru kita. Nanti aku mau bayar sewa sendiri. Dari mana anak muda itu dapat uang sebanyak itu? Tuan Huo menggadaikan seluruh saham awalnya. Keluarga Lin menanam modal 8 miliar. Hubungi media. Bongkar kasus lama pencatatan palsu ayah gadis liar itu. Baru dapat surat panggilan pengadilan. Kasus gedung kecelakaan dong. Dibuka kembali. Pengacara penggugat adalah kepala hukum utama keluarga Lin. Huo Yunhee. Karena aku bisa melahirkanmu, aku juga bisa menghancurkanmu. Akuntan Qin kembali kerja hari pertama. Maukah kamu makan sarapan bersamaku? Kita buat perjanjian 3 pasal. Pertama, jangan campur tangan pekerjaanku. Jangan. Buka mulut. Pasal ketiga, setiap hari makan sarapan yang aku masak. Ini bukan tekanan dari kapitalis kan? Nyonya, Tuan Huo sudah pesan. Sikar anjing penjaga punya hak menggelanjutku? Pergi. Dia tidak punya hak. Bagaimana dengan aku? Lin Wan.
Kamu wanita busuk yang makan dari dalam melawan keluar. Jangan lupa, selama bertahun-tahun ini aku tidak pernah jahat padamu. Pak Luo, tentu saja aku ingat bagaimana kamu berbuat baik padaku. Memonopoli kekuasaan properti dengan cara kekerasan. Membuat rakyat tak membeli rumah, hidup susah. Mengancam dan menekan grup Lin dengan berbagai cara. Memaksaku jadi menantumu, ini kebaikanmu? Tapi jangan lupa, grup Lin di mataku tak ada apa-apanya, bisa kuhancurkan kapan saja. Nanti, kutunggu kau berlutut minta ampun. Oh ya, bilang ke anak itu. Kandang yang kubuat, bisa kuhancurkan sendiri. Kau pikir perbuatanmu ini tak ada celah? Ini bukti pengumpulan dana ilegalmu. Tunggu saja hukum menghukummu. Kalian terlalu berhayal. Di kode launching, bukan kalian yang berkuasa. Cukup kugerakkan jari. Bisa kubuat kalian masuk neraka. Benarkah? Kalau ditambah aku. Kau pikir perbuatanmu bisa sembunyi dari semua orang? Lin Wan. Lama tak jumpa, Yin Yin. Tak Kizanka. Kau ternyata orang dari audit kota Lansing. Dulu tak berdaya, bukti kurang. Tak bisa bebaskan ayah tepat waktu. Selamat, sekarang kau dapat yang diinginkan. TAPI. Tak kusangka kau malah jadi istri Yun Hee. Iya, aku juga tak menyangka. Kau ternyata teman masa kecil Lu Yun Hee. Sekarang, kita sahabat jadi rival cinta. Bagus, sangat bagus. Tapi meski aku mati, akan kutarik kalian ikut mati. Bisa kau kabur? Rantai bukti ibumu kumpulkan dana ilegal sudah lengkap. Panti jompo sudah dihubungi, prosedur pengawasan paksa. Hutangnya pada ayahku, bayar dengan sisa hidupnya. Ibu Luo Jin Yun, mohon kerjasama dalam penyelidikan. Seharusnya biarkan kalian tenggelam bersama anjing itu. Sayangnya kami kuat hidupnya. Antar dia ke panti jompo Jing Sinyuan. Ingat ambil semua barang tajam. Ruby, jangan lompat-lompat. Ini baru ku beli. Biarkan saja, urusan kita lebih penting. Kau juga cari masalah? Jangan, aku menyerah, aku menyerah. Aku datang untuk urusan penting. Tanda tangan kontrak. Tuan Huo sekarang hartanya mencapai miliaran, masih harus cari orang untuk sewa bersama? 500 per bulan, kontrak seumur hidup. Masih ingat perjanjian sewa bersama kita? Sekarang saya bisa menambahkan nama keluarga saya di atasnya. Anakmu sudah transfer biaya perawatan sebesar 1 juta lagi. Ambil ini buat beli kertas yuburan-yuburan. Anjing hila, anjing jura juga pantas masak ke rumah orang?
Yinin, buka mata. Yinin, nikahi aku. Aku mau. Sebenarnya hari itu aku beli tiket sekali jalan. Kebetulan, aku juga. Hua Yunhee, lihatlah anakmu ini. Ruby, aku memang tidak bisa tangkap. Tapi untukmu, aku bisa tangkapmu dengan mudah saja.